sudah sangat lengkap. Tapi saya mencoba lebih utuh. Tatkala kita akan mulai memasuki masalah dalam domain tauhid, dalam domain usuluddin, kita perlu memposisikan Allah jangan dari sifat-sifat yang menunjukkan kekuasaan. Sifat yang paling dominan dari Allah, dan itu sudah tertulis sebelum Allah menciptakan yang lain, adalah dua sifat utama, Ghafurun dan Rahimun. Ghafurur Rahim. Ini loh. Jadi kalau kita berbicara tauhid, ya, coba persepsi kita Allah itu Ghafurur Rahim. Ekspresi dari Ghafurur Rahim, sebetulnya Allah itu lebih menghendaki yang namanya manusia itu masuk surga semuanya, bukan masuk neraka. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan. Maha kasih sayangnya Allah sampai Allah memberikan beberapa dispensasi. Dari yang standar maksimal sampai standar yang minimal. Standar yang minimal, contoh misalnya yang untuk ukuran kita mungkin tidak akan memberatkan. Ya. Gimana makna sujud pakai AC? Ya. Gimana makna la ilaha illallah? Ya. Itu kan sebetulnya, maaf, untuk ukuran kita santri, itu yang ringan-ringan. Tetapi itu menjadi jaminan masuk surga. Jadi yang pertama kita harus berangkat dari Ghafurur Rahimnya dulu. Baik, faktor yang kedua. Nah, wujud dari Ghafurur Rahim, dua hamba ini merupakan orang tua yang sangat, nah ini kata-kata, yang sangat dicintai oleh Allah. Bayangkan sampai hadis kutsinya itu laulaka ma khalaqtul aflaq. Loh, jadi secara logika saja kita nggak masuk akal gitu. Masa orang tua dan makhluk yang sangat dicintai, sementara ada kasus-kasus berat yang lainnya. Kasus berat yang lainnya itu kan baik Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab saja gara-gara membebaskan diberikan keringanan kok. Setiap hari Senin didiskon hukumannya, bukan berarti dibebaskan. Setiap hari Senin gara-gara menghargai. Sekelas Abu Lahab yang tingkat dosanya itu udah puncak lah. Kalau tingkat dosa sudah puncak dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, itu artinya sudah di luar batas toleransi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah itu sangat maha murah dengan kasih sayangnya. Jadi mari kita coba lihat tidak dari perspektif Allah itu kuasa, Allah itu maha menghukum, Allah itu tapi dari sisi yang lainnya, Ghafurur Rahimnya ini. Dan itu yang ditunjukkan Allah. Makanya kita heran, kok kenapa masih ngotak-ngatik tentang itu? Perbedaan wajar oleh
itu tatkala kita memasuki domain tauhid itu ada 5 persyaratan yang disampaikan. Yang pertama, tidak boleh kita berawal dari sebuah sikap suudzon. Yang kedua, harus penuh kehati-hatian. Yang ketiga, tatkala mengeluarkan hukum harus betul-betul ikhlas. Yang keempat, bebas dari kepentingan. Kenapa wilayah tauhid termasuk wilayah yang mungkin sangat ditakuti oleh para ulama? Para ulama lebih setuju ke masalah fikih atau tasawuf, lebih selamat. Lebih selamat. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Ki Asep. Terus terang saja, Wahabi ini lebih banyak terpengaruh dengan Mu'tazili. Kenapa? Satu-satunya imam yang lebih pro bahwa orang tua Rasul neraka Imam Hanafi. Imam Hanafi banyak pengaruh Mu'tazili, Pak Ki Asep. Sangat-sangat Mu'tazili, sangat rasional. Sangat rasional. Jadi yang pertama, Ghafurur Rahim. Yang kedua, ini orang tua dari hamba Allah yang sangat dicintai. Kemudian yang ketiga, betul apa yang disampaikan. Kita perlu memahami fatrah secara utuh. Baik, sekarang kita mulai dari biografi Sayyid Abdullah. Kita tahu Sayyid Abdul Muttalib itu istrinya banyak. Sayyid Abdullah lahir dari istri yang bernama Fatimah binti Amru. Nah, di dalam sejarah nama Fatimah yang cukup menonjol itu ada 14 Fatimah. Nah, silahkan PR cari. Lantaran namun dia mau di tangan Pak Yasef. Salah satu Fatimah yang lainnya, Fatimah binti Murrah, ya, dia seorang wanita Quraisy yang ahli meramal. Sebelum nikah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah, sempat ketemu dengan Sayyid Abdullah. 3 orang saksi. Ya. Yang pertama binti Naufal, yang kedua Fatimah binti Murrah, yang ketiga Laili Al-Adawiyah. Ketiga wanita ini sebelum Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, mereka bertiga melihat, sehingga mereka memberanikan diri untuk memaksa minta dikawin oleh Sayyid Abdullah. Karena ketika itu dalam kening Sayyid Abdullah ada sebuah tanda dalam sejarah yang disebut dengan ghurrah, tanda putih, yang oleh para ahli ilmu sering disebut itu yang namanya Nur Muhammad. Kenapa tidak dicoba dikaitkan dari sini berangkatnya? Jadi Sayyid Abdul Muttalib punya istri namanya Fatimah binti Amru. Dari Fatimah ini lahir 8 bersaudara. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Zubair bin Abdul Muttalib, bukan Zubair bin Awam. Yang ketiga Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini nomor 3. Kembarnya, nama kembarannya perempuan namanya Ummi Hakim. Dan ada 4 adiknya perempuan semuanya. Jadi nomor 3 ini kalau nggak salah dari istri ke-11 atau istri ke-10. Karena istri yang termuda nanti yang melahirkan Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Kenapa Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas jaraknya tidak terlalu jauh dari Rasulullah? Padahal ini paman-pamannya. Karena orang-orang Arab termasuk Sayyid Abdul Muttalib usia 70-80 masih bisa melahirkan anak. Masya Allah. Supaya utuh. Baik, kenapa saya harus memulai dari Sayyid Abdullah? Sayyid Abdullah itu kalau kita coba baca sejarah fatrahnya, tidak pernah ada satu catatan kecil bahwa beliau sempat terpengaruh dengan faham paganisme. Faham paganisme ini faham memuja berhala. Gak ada ceritanya.
Beliau mengikrarkan diri, mendeklir, memproklamirkan, aku manusia 2 korban. Nah, sok cari ceritanya. 2 korban, yang pertama Nabiullah Ismail, yang kedua Sayyid Abdullah. Jadi pada saat kembali menggali Zam-Zam, karena ditutup oleh Bani Kinanah, dibukalah nazar Sayyid Abdul Muttalib, ya Allah, jika sekiranya air ini keluar di zamanku, maka aku akan mengorbankan salah satu anakku. Sayyid Abdullah ini nomor 2 setelah Nabiullah Yusuf dari sisi kegantengannya. Pokoknya terkenal lah. Setelah Sayyid Abdullah itu nanti baru namanya Mus'ab dan Mu'ad bin Jabal yang garanteng deh. Sayyid Abdullah tuh waduh, kalau ya, begitu dipilih Siti Aminah, Siti Aminah ini dari jalurnya hampir sama dengan jalur Abu Jahal, Bani Makhzum, ya, dari Bani Makhzum. Nah, kalau belajar sejarah utuh gitu kan, belajar sejarah, nah gitu kan. Baik, ya. Ada salah seorang, ada kurang lebih 18 wanita-wanita Quraisy yang jago peramal. Tangan bidang sejarah. Nah, 2 PR. Kemaroren. Salah satu di antaranya yang menentukan pilihan kepada, sudah 3 kali nama yang keluar Sayyidina Abdullah terus. Sayyidina Abdullah tambah unta 10, 20, 30 sampai angka yang 100. Setelah angka 100 barulah jatuh pilihannya ke unta. Sayyid Abdul Muttalib harus menyiapkan unta, 100 unta. 100 unta. Nah, Sayyid Abdullah sangat sadar keberadaan dirinya untuk proses yang sedemikian rupa. Akhirnya Sayyid Abdullah menunjukkan anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Bayangkan, baru menikah 10 hari. Baru menikah 10 hari loh. Sebagian riwayat mengatakan 10 hari, sebagian riwayat mengatakan 15 hari. Baru menikah 10 hari, oleh ayahnya sudah disuruh berdagang ke Gaza, ke Syam. Baru menikah. Coba bayangkan. Ada 3 pendapat. Yang pertama usianya 18 tahun, yang kedua usianya 25 tahun, yang ketiga usianya 30 tahun. Tetapi yang lebih banyak usianya 25 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Sedang berbulan madu. Ya Abdullah, kita persediaan perbekalan sudah tipis. Engkau berangkat. Baik ayahandaku. Itu sebagai bentuk kedisiplinan seorang anak, karena dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, wajar kalau Sayyid Abdul Muttalib ini sangat sayang. Yang pertama ganteng, yang kedua cerdas, yang ketiga tawadhu, ya, sangat hormat. Yang keempat nggak pernah membantah. Sekembali dari Gaza, Syam, nah lewat Madinah, beliau berziarah ke makam bibinya dari Bani Nadron di Madinah yang hilang akhirnya. Sekarang makam Sayyid Abdullah, baik Sayyid Abdullah maupun Siti Aminah di Mekah, Sayyid Abdullah di Madinah, karena sedang berziarah jadi tidak sempat. Sementara Siti Aminah sudah mengandung, bahasa orang namanya cespleng lah gitu. Bayangkan. Nah, apakah tadi di sini fatrah, betul di tafsir Wahbah Juweli ada 3 kelompok fatrah itu. Yang pertama fatrah karena fatrah yang terbagi dalam kelompok yang kafir. Yang kedua fatrah yang masuk dalam kelompok musyrik. Dan yang ketiga fatrah yang
tidak kesana kemari, tetapi tetap menjaga netralitas. Bahasa populernya oleh orang sejarah, fatrah itu kalau dalam bahasa kitanya disebut dengan masa vakumnya hukum, kosongnya hukum. Nah, kenapa tadi ada sebuah pertanyaan dari siapa yang tadi menanyakan? Siapa? Pak Sidik. Ya. Nah, ini sejarahnya sangat panjang sebetulnya. Panjang singkat lah. Jawaban 2 menit kalau gitu ya. Karena panjang. Yang pertama memang tadi betul. Yang paling bijaksana itu pemateri. Wallahu a'lam bishawab. Cedurah kita aduh jadi gitu. Itu mah kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Jaga aman, Pak. Nah, itu. Jadi kita harus paham ya, dari mulai Nabiullah Adam sampai Nabi Isa itu berkisar di Palestina semuanya. Kecuali Nabi Hud di Yaman, kemudian Nabi Ayub agak mendekati perbatasan Eropa. Hanya 2 orang ini. Nah, yang ke Jazirah Arab itu hanya dari Nabiullah Ismail dan hanya Rasulullah. Dari sisi jarak Allah menghendaki. Kok kenapa Islam itu harus berkembangnya di perbatasan sana? Timur Tengahnya itu Palestina, Suriah, Yordan, itu berkisar itu. Sementara ada sebuah jazirah yang itu punya nilai sejarah yang cukup panjang, kok terabaikan? Malah kalau kita menelusuri sejarah Ka'bah, sejak zaman Nabi Adam sudah dibangun. Nabi Ibrahim itu merekonstruksi, membangun kembali. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi pusatnya ketika itu hampir semua agama, baik samawi maupun yang paganisme, itu dari Asia sana. Sok mana agama nanti Eropa? Hindu, Buddha, Lotse, Konghucu, ya, itu semuanya di Asia, di sekitar itu semuanya. Yang kedua, karena daerah ini merupakan daerah yang sangat subur dari sisi reproduksi manusia. Reproduksi manusia bukan main di sini, tinggi. Yang ketiga, memang kultur memungkinkan. Agama itu bukan hanya sebatas menuntut keyakinan hati, tetapi juga yang namanya akal. Ada yang masuk di hati, tetapi belum tentu masuk di akal. Nah, ini semua bisa diterima oleh orang-orang Asia. Kok kenapa sekarang jaraknya sangat jauh dari Nabiullah Isa alaihissalam? Yang lain itu selalu beruntun. Nabi Daud, sebelum Nabi Daud ini dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Yakub sebelum ini dilanjutkan oleh Nabi Yusuf. Terus gitu kan. Sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam terputus sampai Nabi Hud. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Hud. Nah, oleh karena itu Nabi Nuh sebagai bapak kedua sempat terputus karena terjadinya banjir besar. Bapak ketiga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kalau kita membaca sejarah. Jadi ada 3 faktor kenapa keterlambatannya, kekosongannya itu sampai 300 tahun. Jadi terjadilah sebuah pergolakan. Memang yang paling pas itu semua berada dalam skenario Allah. Skenario besar. Semuanya sudah berkembang dulu untuk bisa menghadapi paganisme. Ternyata 2 agama saja tidak cukup. Yahudi dan Nasrani saja tidak cukup. Masih harus diturunkan oleh seorang nabi di tanah yang sangat gersang, sangat ini, dan itu betul-betul sepenuhnya berada dalam bimbingan Allah. Kan sekarang kalau kita ini jurusan-jurusannya Al-Quran,
banyak ayat Al-Quran yang itu tidak mungkin hasil pemikiran Rasulullah tentang Rum dan Persia dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Baik, jadi panjang itu yang ketiga. Tadi cahaya yang namanya Burrah, ya. Anak 2 korban sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, kemudian yang keenam, tadi saya katakan di dalam lembar sejarah saya tidak membaca ada indikator Sayyid Abdullah ini yang agak nyerempet ke dosa, kemaksiat, apalagi menyembah berhala. Yang lain-lain ada ceritanya. Ya. Sayyidina Hamzah seangkatan dengan Rasulullah, nanti saya akan khusus nanti ini membahas Sayyidina Hamzah, masih ada nyerempetnya. Kalau sudah perang berburu, kumpul dengan kawan-kawannya, minum dan sebagainya. Sayyid Abdullah nggak ada sama sekali. Betul-betul soleh gitu loh. Jadi betul dari Nabi Ismail ke sana tidak terputus. Tidak terputus itu kepada ketua-ketuanya. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasulullah tidak Bani Muthalib yang dipakainya, tetapi ayahnya Sayyid Abdul Muthalib, namanya Bani Hashim. Ada sebuah cerita sendiri yang menarik. Oleh karena itu, kalau orang tua kita yang ini sebetulnya ya maaf lah. Jadi pengaruh Habib-Habib yang muda sekarang dengan simtudurornya, ada sesuatu yang terputus dari simtuduror itu. Terutama tadi ilmu nasab, nanti ada ini. Jadi orang Arab itu sangat percaya dan harus hafal yang namanya nasab. Kalau dari biologis itu ilmu nasab, kalau dari sisi kekuatan hadis ilmu itu sama. Ini berdampingan dua-duanya, sanad dengan nasab itu. Nah, kita itu tidak lepas daripada sanad. Yang mereka ini kan cuma copot tuh, wah gunting-gunting sanad, sama dengan nasab juga. Ini berkaitan dengan nasab. Tidak ada indikator. Baik. Nah, kemudian tadi disebutkan yang ketujuh, Rasulullah sendiri kenapa? Waktu masuk Madinah memaksakan diri untuk ziarah. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu statusnya. Sengaja. Nah, kita blank. Kita blank apa ya? Bahasa Indonesia nanti Pak Nabil. Tidak mendapatkan gambarannya utuh. Apa tanggapan Rasulullah setelah menziarahi makam ayahnya? Nah itu. Tetapi jelas menziarahi. Jadi Rasulullah tidak pernah memutuskan hubungan, atau tidak pernah memutuskan benang merah hubungan anak dengan orang tua. Kalau sekiranya betul abi wa abaka finnar, tadi jelas. Kalau kita hanya memahami dengan pola pikir Mu'tazili, jelas itu. Tetapi kalau kita berpikir menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, apalagi tadi Ki Asep dengan usul fikihnya dan sebagainya, saya dari sekian ayat-ayat yang disampaikan, ya, biasanya Allah kalau sudah menjatuhkan status hukuman seseorang, biasanya letter law. Gimana istri Nabi Lut, gimana putra Nabi Nuh dengan istri Nabi Nuh, jelas. Tapi ada enggak satu ayat yang jelas-jelas secara eksplisit mengatakan bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Kalau katanya kan Quran dulu.
hampir ayat-ayat mengarah ke bahwa orang tua Rasulullah dalam posisi orang tua yang mulia dan dimuliakan. Nah, ini harus difahami. Harus difahami. Tidak ada ayat yang mengatakan Abu Lahab jelas. Tabbat yada abi lahabi wa tabna sampai ke nerakanya jelas. Dan itu kan masih rek-rekan, ya. Oleh karena itu secara logika saja kita, logika anak kecil saja, aduh sangat terlalu. Makanya Pak Malik tadi menyampaikan sangat tidak beradab, sangat tidak etis ucapan itu. Baik, yang berikutnya tadi sudah saya jelaskan urgensi ilmu nasab bagi orang Arab itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu kalau yang namanya Habib teh perlu ditanya, diberi kita teh. Bin. Waduh, kurang teh. Ngapalkeun bin kan itu teh. Demikian ka ieu. Dikejar itu. Ya. Saya Syarif Muhammad bin Usman bin Husain bin Usman bin Muhammad bin Ahmad bin Zaki bin terus sampai nantinya yang ke 14-nya itu Imam Muhajir, ya. Ke 15-nya Imam Muqaddam, terus begitu sampai ke Rasulullah dan sebagainya. Bukan hafalnya, tapi menjaga sedemikian rupa makna keturunan. Jadi kalau di Sunda ayam bibit, bebet, bobot, orang Arab mah lebih lagi daripada itu. Oh pantes, oh ini. Misalnya, kenapa Al-Idrus? Mana Al-Idrus ada dua. Yang pertama singa, yang kedua cerdas. Atau ada yang menerjemahkan yang memimpin para wali. Al-Idrus itu ada Sakof, ada Alatas dan sebagainya. Perundaian itu, ya, saya tidak ingin membahas itu mah biarlah kelompok nu ngaku penghabibna belah gitu kan. Orang era teu cocok jeung kalakuan gitu kan. Jadi tadi tidak ada satu ayat pun, ya. Nah, kemudian neraka dengan surga, ya. Itu apa hak kita atau hak Allah? Allah. Oh udah, itu hak prerogatif Allah. Kok kenapa masih harus dipersoalkan dan kenapa harus diangkat? Memang ada jalan, ada cara. Jelas kita harus sistematis tatkala menentukan apakah neraka atau surga. Memang ada proses, ada yang langsung masuk neraka, dia menggeus kabina-bina lah. Tetapi banyak penjelasan neraka hanya terminal sementara yang akhirnya masuk surga. Kan begitu? Ya. Nah, itu yang menentukan Allah. Allah sudah memberikan indikasinya. Kieu lamun hayang tong lila teuing di neraka, kieu abus ka surga. Nah, sekarang ibunda dan ayahanda Rasulullah, aduh, kurang deh. Di mana mereka logika berpikirnya? Secara nurani kecil saja, mun urang kalau saya jadi Rasulullah tersudi. Urang saya capek gitu. Hari ini bapak urang sorangan abus ka neraka. Pasti ada. Itu sebagai manusia biasa, secara logika sederhana saja begitu. Apalagi ini Rasulullah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih maksud mereka mengangkat sesuatu yang sebetulnya persoalan ini sudah selesai? Tidak perlu diangkat. Ieu sarua jeung muka borok. Lamun borok teh ana. Nah, pakike aya borok dina suku dibuka-buka. Dari orang Amerika mah kan gitu. Selalu saya sampaikan, Mas, jadi pemilihan ratu orang Amerika mah buka pintu. White House, gedung putih, cenah peda ping-ping na bodas. Orang Jepang langsung buka susu,
Fuji ama bukan gunung Fuji itu. Orang Indonesia membuka pujal lubang buaya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang ke-12 atau yang ke-13? Tadi yang disampaikan oleh Pak Malik, sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab untuk kita angkat. Pembahasannya sudah selesai. Hampir semua ulama walaupun menjatuhkan pilihan hukum yang sangat keras masuk neraka, tetapi tetap dengan bahasa yang santun. Sok tinggalin, baca, tetap dengan bahasa santun. Harus menyampaikan fakta apa adanya, tetapi tetap dengan kalimat yang santun dan masih penuh kehati-hatian. Beda jeung ayeuna mah dengan kebencian. Dengan kebencian. Oke. Nah, kemudian ini kan namanya mencari-cari masalah. Sudah dijelaskan, apakah ini bukan sebagai upaya untuk mendiskreditkan Rasulullah? Tatkala orang tua Rasulullah yang diangkat, secara tidak langsung ini akan mendiskreditkan posisi Rasulullah, walaupun posisi Rasulullah tidak akan berubah. So, ayo nama misalnya Pak Basit ayatnya kayak besar, goreng gue, bapak Basit kata saat yang kayak besar lagi, bagi amplop, mengurangi. Benar Pak Basit, bapak anjir teh kayak besar, tapi bagi amplopnya, jadi rusak kayak besar, jadi bagi amplop gitu. Itu namanya upaya untuk mendegradasikan sebuah posisi terhormat. Oke, baik, berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan kepada orang tua 10 hari sudah ini ya. Dan dua-duanya berusia muda. Baik Sayyidah Abdullah maupun Sayyidah Aminah, dua-duanya usia muda meninggalnya. Jadi dalam kamus orang-orang sufi, kalau orang soleh itu tidak Allah izinkan untuk berusia panjang, bisa nambahan dosa karena kasetnya itu banyak sufi mah. Nah itu dipundut ku pangeran teh. Jadi untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga kesuciannya, untuk menjaga wibawanya, untuk menjaga ininya. Tadi sudah saya sampaikan, kenapa tidak ada yang membahas